Kesuksesan tidak dapat didefinisikan pada seseorang yang memperoleh lotre ataupun warisan. Karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara tentang kesuksesan, dia tidak pernah bisa berdiri sendiri atau ditegakkan oleh keberuntungan ya sesaat atau karena mendapat durian runtuh. Karena bagaimanapun juga bahwa kesuksesan itu adalah sebuah bangunan, sebuah konstruksi yang dibangun dalam tahapan-tahapan, dalam sebuah proses yang panjang atau kita kenal sebagai long detour, ya, sebuah perjalanan yang melingkar-lingkar, yang meliuk-liuk, yang naik turun, melompat, menyeberangi, dan seterusnya. Nah, definisi tentang kesuksesan seperti yang saya gambarkan inilah yang akan kita bicarakan di channel Bukan Motivator Hebat. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Motivator Hebat. Kita ada dalam suasana yang rileks, santai, dengan view yang menarik di belakang saya. Dan kita akan percakapkan tentang definisi kesuksesan. Ya, tentu ini bukan sekedar sebuah definisi sebagai sebuah basis informasi atau pengetahuan belaka. Tetapi kita harap bahwa ketika kita berbicara tentang kesuksesan dengan rincian-rincian yang akan segera saya sampaikan, maka sobat sekalian kemudian bisa merenungkan konsep-konsep yang kita percakapkan pada kesempatan ini. Hal atau gagasan yang ingin saya bicarakan dalam konteks kesuksesan itu menyangkut tentang sukses bintang, ya, sukses ala bintang atau model bintang. Tentu teman-teman bisa paham bahwa bintang seringkali digambarkan dalam 5 segi, ya. Karena itu saya ingin menjelaskan satu demi satu sekalipun belum secara detail atau rinci karena saya ingin menjaga durasi dari tayangan ini. Baik, kita mulai bahwa mereka yang ingin mendefinisikan kesuksesan pada dirinya tentu ya memerlukan sebuah pondasi, yaitu disebut dengan kesuksesan secara spiritual. Ini menyangkut tentang kesuksesan teman-teman membangun sebuah habit, membangun sebuah kultur atau budaya berelasi dengan Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa yang menciptakan Anda dan saya. Nah, karena sekali lagi ketika kita jauh dari relasi yang baik dengan Sang Pencipta, maka tentu kita akan menjadi makhluk yang tidak berdaya. Ya, ibarat seperti punya tubuh, tiba-tiba rohnya hilang, ya, atau putus, maka tidak ada lagi gerakan yang bisa dihasilkan, tidak ada lagi pikiran yang bisa terpikirkan, ya, oleh benak kita dan sebagainya. Karena itu, ya, barang siapa yang mau sukses secara spiritual, sukses harus sukses secara spiritual terlebih dahulu, yang kemudian nanti memberikan inspirasi pada kesuksesan yang lain. Nah, yang kedua adalah kesuksesan secara fisik, ya. Kesuksesan secara fisik ini berbicara tentang bagaimana teman-teman menjaga atau sobat sekalian sukses dalam membangun tubuh yang kuat, ya. Jadi untuk bisa sukses kita membutuhkan yang namanya daya dukung atau support system dari tubuh, ya, yang mengkerangkai jiwa ini, yang merupakan rumah jiwa, rumah pikiran dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita sukses untuk membangun tubuh ini, memberi makan dia dengan baik, memberi dia istirahat dengan baik, maka kita punya modal yang besar untuk melangkah ke tahapan yang berikutnya yang kita sebut sebagai sukses secara mental. Apa yang saya maksud dengan sukses secara mental adalah sobat sekalian tidak memandang bahwa pikiran itu adalah sesuatu aset yang kemudian dibiarkan tergeletak begitu saja dan tidak dimanfaatkan daya yang ada di dalamnya. Ketika kita berbicara tentang sukses secara mental, sebenarnya kita berbicara tentang sukses secara pikiran. Nah, pikiran itu merupakan ya, gagasan atau sumber pengada dari segala sesuatu. Apapun yang terpikirkan, apapun yang ada itu selalu come from our mind, ya. Jadi datang dari pikiran kita. Nah, untuk bisa memiliki pikiran yang baik tentu atau pikiran yang hebat, wajib bagi kita untuk kemudian menumbuhkan wawasan pengetahuan, wawasan informasi yang tepat, yang strategis, yang sesuai dengan kita butuhkan dalam mendesain kesuksesan
dalam banyak segi atau apapun yang kita inginkan. Kita tahu bahwa banyak orang yang tidak gemar membaca, tidak gemar untuk mendengar percakapan-percakapan yang baik, ya, konten-konten yang baik yang membangun dan sebagainya. Itu melemahkan ya daya dukung untuk kita menjadi sukses. Karena itu sobat sekalian, belajarlah untuk mencari pengetahuan yang baik, pengetahuan yang positif, pengetahuan yang konstruktif untuk membuat kita jauh lebih bisa berdaya dalam rangka meng-create kesuksesan kita. Berikutnya kita berbicara segi yang lain dari kesuksesan bintang, ya, ala bintang, yaitu bagaimana kita sukses secara relasi. Sukses secara relasi ini tentu ada kaitannya dengan kemampuan kita berelasi secara internal dengan diri kita sendiri, berkomunikasi dengan diri kita, akrab dengan diri kita, akrab dengan pasangan kita, ya, sukses dengan anak-anak kita, ya, keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat dan sebagainya. Orang bilang banyak teman banyak rezeki, ya, bukan hanya banyak anak, ya, tetapi banyak relasi, ya, tentu itu merupakan modal besar di dalam membangun kolaborasi atau elaborasi kerjasama yang simbiosis mutualis atau saling menguntungkan. Dan setelah itu, ketika kita sudah sukses secara spiritual, sukses secara fisik, sukses secara mental, sukses secara relasional, maka kita akan tiba dalam sukses yang disebut dengan sukses secara finansial. Ya, disinilah kemudian kita punya, ya, kekayaan, kita punya keuangan yang sehat, yang baik untuk bisa membeli kehidupan, membeli sesuatu yang baik. Karena apa? Karena kita punya relasi yang baik dengan Sang Pencipta, dan pada akhirnya kita dituntun dalam memanfaatkan semua kekayaan-kekayaan finansial itu untuk membelanjakannya bagi sesuatu yang punya arti, ya, menimbulkan arti atau kesan yang baik dalam hidup ini. Tidak membelanjakan sesuatu untuk yang unsurnya negatif. Sukses secara fisik membuat kita bisa memanfaatkan kekayaan finansial itu, ya, untuk pergi ke sana kemari, mengupayakan sesuatu, berbagi sesuatu dan sebagainya. Nah, kaya secara mental menjadikan kita mampu punya daya cipta, ya, daya cipta untuk menciptakan sumber-sumber penghasilan baru atau sumber aliran kekayaan baru. Sukses secara relasi, kita mempunyai sahabat-sahabat menjadi perpanjangan tangan bagi, ya, pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek kita. So, saya kira saya sudah menyampaikan itu, sekalipun belum secara detail, tetapi ini menjadi sebuah awalan bagi kita untuk mempercakapkan model-model kesuksesan kita yang kita bangun lewat model sukses ala bintang. Selamat mempraktekkan, selamat memikirkan, walaupun ini menjadi sebuah awal atau trigger bagi teman-teman untuk menata hidup jauh lebih baik lagi. Bukan motivator hebat.